Selamat pagi Sobat Rumah Sakit Dr. Muwardi. Pagi ini, Muwardi Care to Cancer akan mempresentasikan tentang kanker serviks, kanker leher rahim. Kanker leher rahim merupakan salah satu dari kanker terbanyak pada wanita setelah kanker payudara. Nah, kita udah kedatangan dua narasumber spesial, Dr. Hermawan, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi, dan Dr. Rita, spesialis onkologi radiasi. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut kepada Dr. Hermawan dan Dr. Rita tentang kanker leher rahim. Rekan-rekan Sobat RSUD Dr. Muwardi, simak apa yang akan kita bahas lebih lanjut tentang mitos dan fakta tentang kanker leher rahim. Kenapa ini penting? Karena kanker leher rahim banyak datang pada stadium lanjut. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Hermawan dan akan diulas lebih tuntas tentang bagaimana terapi radiasi oleh Dr. Rita. Nah, sebelumnya bulan ini adalah bulan kanker leher rahim, bulan kewaspadaan kanker leher rahim, dan bulan depan adalah Hari Kanker Sedunia. Akan ada acara menarik di RSUD Dr. Muwardi dalam Hari Kanker Sedunia ini, dan simak lebih lanjut untuk acara-acara berikutnya ya. Nah, Dr. Hermawan, kali ini Dr. Hermawan kami berikan waktu untuk memberikan bagaimana itu kanker leher rahim kepada sobat-sobat RSUD Dr. Muwardi, dan waktu kami silakan berbicara. Terima kasih Dr. Agus Hadi, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sobat Rumah Sakit Dr. Muwardi. Jadi pada kali ini kebetulan kita ingin membahas tentang kanker serviks ya. Kanker serviks itu kan leher ya. Jadi kanker serviks itu kanker pada mulut rahim, ada yang bilang leher rahim. Itu bagian terbawah dari rahim. Sehingga dia memang tempatnya di dalam, sehingga harus pemeriksaan, harus dilihat dengan menggunakan suatu alat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kanker serviks ini memang menjadi momok untuk wanita setelah kanker payudara. Dia menjadi kanker paling banyak di kanker ginekologis, ya, kanker organ reproduksi wanita yang di dalam. Ini nomor satu paling banyak. Sebenarnya kanker serviks ini adalah kanker satu-satunya yang mempunyai perjalanan alamiah penyakit yang jelas, sehingga teoritis mestinya kanker serviks itu bisa dicegah, bisa dibikin 0 presentasi, asal dengan catatan bahwa kita semua sepakat ya, namanya screening, deteksi dini dijalankan dengan baik, insya Allah nanti akan 0 itu. Nah, kenapa? Karena perjalanan alamiah penyakit ini bisa sampai dari mulai titik dia terkena, karena penyebabnya kan namanya virus Human Papilloma Virus, HPV. Human Papilloma Virus ini kan ada yang jinak, ada yang high risk, ya risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Nah, yang di kanker serviks ini yang risiko tinggi. Jadi virus HPV, HPV yang risiko tinggi, khususnya yang paling banyak adalah tipe 16 sama 18. Itu menjadi momok utama. Nah, bagaimana dia itu bisa terkena? Pasien bisa, karena virus itu bertransformasi, artinya ditransfer. Nah, ditransfer dia masuk sampai ke mulut rahim. Nah, sampai disitulah bisa muncul dengan prosedur yang terjadi. Bagaimana virus itu menginspeksi sampai menjadi kanker, ini ada tahapannya. Sebelum menjadi kanker, dia akan menjadi namanya prakanker. Nah, prakanker ini bisa sampai 10 tahun. Bayangkan, untuk terkena kanker ini dimulai dari infeksi dari virus HPV yang high risk sampai dia menjadi kanker yang invasif itu sampai 10 tahun, ada yang bilang sampai 17 tahun. Rata-rata artinya ini suatu fase yang sangat panjang. Dan kalau kita semua mengerjakan yang namanya screening, 5 menit dikerjakan itu bisa melindungi. Dikerjakan setahun, 2 tahun sekali, insya Allah itu kita jamin nggak akan terkena. Karena sebelum sampai menjadi kanker, dia masih dalam tahap namanya prakanker. Nah, prakanker ini adalah dia calon kanker. Dia ada dimulai dari nama perubahan yang disebut perubahan lesi prakanker derajat 1. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Lesi prakanker derajat 1. Ada yang bilang CIN, ada NIS, itu kan bahasa medisnya. Ada lesi prakanker derajat 2 dan ada yang derajat 3 sampai baru masuk ke kanker. Ini sangat panjang. Sehingga ketika kita ini bisa melakukan screening, insya Allah itu 0. Artinya berapa triliun yang kita bisa save, kita artinya irit ya, kita simpan dari
Karena sebenarnya sudah disebutkan bahwa kanker ini justru datang 80% lebih itu adalah kanker serviks stadium lanjut yang kita sudah walau alam. Ya ini nanti bagiannya dokter Rita kalau sudah stadium lanjut. Karena pada stadium awal, stadium 1 sampai stadium 2A itu ada stadium yang operable, artinya terapi utamanya adalah operasi. Nanti baru ada tambahan, bisa tambahan kemoterapi, bisa tambahan radioterapi. Tapi utamanya adalah operasi. Nah, kenapa yang banyak tidak bisa dioperasi? Karena datang sudah kondisi stadium lebih dari 2A, 2B, mayoritas stadium 3. Stadium yang kita sudah nggak bisa melakukan tindakan operasi. Sehingga angka harapan hidup pun pasti berbeda kalau kita menemukan di fase awal. Jadi garis besarnya seperti itu, Dokter Jati. Ya. Ini dalam presentasi dokter Iya. bisa ditampilkan bahwa ini ada beberapa gambaran-gambaran ya dok. Iya. Gambaran-gambaran ini mungkin akan jadi seperti gambaran buat para orang awam, para Iya. pasien ini bahwa gambaran yang terjadi di dalam itu seperti itu. Dok, Iya. Coba slide-nya coba dilihat ya, slide ya. Ya. Jadi di sini itu kan ada yang namanya yang gambar paling atas yang ini ya. Nah, nggak bisa di situ ya. Ya. Itu yang kita lihat itu serviks normal itu seperti itu, mulusnya seperti itu. Ya, serviks normal dan ini biasanya pada orang yang belum melahirkan ya, jadi serviksnya masih rapat gitu ya. Nah, sebelum menjadi kanker yang paling bawah paling kanan itu yang sudah menjadi kanker yang invasif, artinya kanker yang sudah menyebar, kanker yang sudah ada stadiumnya. Nah, itu bentuknya kita bisa bandingkan kondisi serviks yang normal dengan serviks yang sudah kena kanker itu sangat berbeda, kayak koreng ya. Tahu koreng? Koreng itu ya suatu ulkus luka ya seperti itu, tapi itu berdarah terus. Kesenggol titik berdarah sehingga ketika itu kumpul kesenggol sedikit aja udah berdarah, itu namanya postcoital bleeding. Nah, disitulah lo kenapa habis kumpul keluar darah? Nah, kita harus waspadai. Nanti gejala-gejalanya akan kita sampaikan. Tapi ini perubahan-perubahan dari serviks normal menjadi kanker itu ada tahapannya. Ada displasi ringan, itu adalah bentuk perubahan yang ke arah tidak normal tapi yang sangat dini. Itu tadi disebutkan CIN 1 atau displasia ringan. Itu masih ada kemungkinan dia itu bisa menjadi regresi normal, masih ada. Tapi dia tetap bisa berlanjut menjadi kalau tidak ada diikuti terapi dia bablas jadi displasi sedang ya. Terus tidak ada pertahanan lagi, nggak ada penanganan lagi, bablas lagi menjadi displasi yang berat. Nah, itu adalah satu step menuju kanker. Kalau sudah displasia berat, artinya lesi prakanker derajat 3, itu satu step lagi sudah jadi kanker. Kalau sudah jadi kanker, manajemennya sudah berubah. Ketika prakanker itu sangat mudah karena itu dilakukan suatu namanya decouter apa ya bahasa awam ya. Pokoknya diambil tapi dengan alat listrik ya, sehingga dia itu tidak sakit dan itu melindungi sehingga dia tidak akan jadi kanker karena prakanker sudah diambil. Itulah yang namanya screening. Screening ketemu ada tindakan. Sehingga logikanya tidak akan pernah sampai fase kanker. Jadi tidak ada kanker serviks itu kalau semua mau. Coba kita tanya diri sendiri ini yang para putri ini. Sudah pasti belum? Mayoritas belum. Karena apa? Malu. Nah, jadi struktur kultur kita ini juga salah satu menjadi faktor kenapa kita temukan dari stadium lanjut. Kadang orang-orang yang high educated, orang yang sudah sarjana bahkan sudah dapat S3 tetap kena serviks. Kenapa? Padahal itu pandai, paham, tapi karena unsur kultur malunya ini. Padahal kalau mau screening, insya Allah itu, ya artinya ini gambaran-gambaran saja. Jadi perubahannya seperti inilah kalau kita lihat, di serviks perkembangan dari normal sampai kanker serviks ya bentuknya seperti itu. Sehingga ekstrimnya yang paling parah yang sudah jadi kanker serviks itu seperti itu. Sehingga itu kesenggol sedikit perdarahan. Nah, ini gambarannya seperti ini, Dr. Agus. Ya. Jadi rekan-rekan Sobat Muwardi, ya tadi Dr. Hermawan sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya prosesnya panjang
habis itu bisa dicegah. Nanti rekan-rekan Sobat Muwardi bisa bertanya lewat Instagram dan lewat Facebook untuk kita diskusi lebih lanjut bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana pencegahannya dan lain sebagainya. Dokter Imran, ada yang mau disampaikan lebih lanjut? Ya, gejala ya. Ya, jadi yang penting gejala. Jadi karena ini satu-satunya kanker yang jelas sekali perjalanan alamiah penyakit. Yang lain nggak ada. Ya seperti kanker endometrium, kanker rahim, kanker indung telur, dan lain itu nggak ada perjalanan ini sehingga nggak ada screeningnya, nggak ada screening. Nah kanker serviks ini jelas sekali sehingga ini bisa dilakukan screening. Nah kemudian gejalanya apa? Prinsipnya adalah keputihan, itu fase awal. Keputihan sudah berobat ke sana kemari muter-muter kok nggak sembuh-sembuh, ya karena dia calon kanker, mau pakai obat apapun juga nggak akan sembuh karena ada penanganan khusus kalau dia tuh masih prakanker, bukan dengan obat tapi dengan tindakan ya tadi yang namanya kauterisasi. Nah keluhannya itu hanya keputihan terus-menerus saja bertahun-tahun. Nah ini tergantung kepekaan dari pasien. Kalau pasien tidak peka, berdarah pun dia tetap nggak akan periksa. Itu banyak yang itu sudah sampai berdarah pun baru ketika dia sudah tidak bisa mentolerir keluhannya baru datang. Nah ini celakanya di situ. Jadi keluhan awalnya keputihan terus menerus sampai suatu saat keputihan itu keluar darah. Keluar darahnya karena ada senggolan, disenggol. Ya. Jadi karena ada hubungan sehingga ada benda yang nyenggol menyentuh mulut rahim yang sudah berubah menjadi kanker itu sehingga keluar darah. Sehingga orang bilang habis kumpul kok keluar darah ini biasanya itu stadiumnya nggak mungkin stadium 1. Minimal stadium 2 dan kebanyakan sudah stadium 2B ke atas. Kalau sampai perdarahan apalagi perdarahan spontan tidak diapa-apakan kok keluar darah, itu pasti stadium lanjut. Nah, jadi keluhannya itu hanya keputihan tidak sembuh-sembuh. Jadi ketika ada keputihan dan tidak sakit. Nah, kalau kita bicara tentang keluhan yang muncul itu kalau dia sudah parah. Mulai timbul kesakitan, mulai timbul gangguan ginjal, sampai gagal ginjal. Sampai harus dipasang selang, di-stent, harus dilakukan tindakan hemodialise. Itu adalah efek dari kanker ini, sehingga kanker ini mestinya bisa diatasi lebih awal lagi. Itu ya. Baik, terima kasih Dokter Hermawan telah memberikan paparan bagaimana itu kanker leher. Terus bagaimana? Sudah ada pertanyaan tapi kita hold dulu nanti. Kita akan jawab pertanyaan tersebut. Kita akan beralih ke Dr. Rita, spesialis onkologi radiasi. Untuk Dr. Rita ini akan memaparkan presentasinya. Baik, Dokter. Waktu dan tempat kami. Baik, sahabat Muwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa kembali berada di live streaming ini, bertemu dengan sahabat-sahabat Muwardi yang tentunya semoga tidak bosan karena saya sudah sangat sering sekali berada di sini. Ya, apalagi yang kita bicarakan selalu masalah radioterapi ya, semoga nggak bosan karena memang sahabat-sahabat Muwardi di berbagai daerah ini banyak sekali. Kali ini sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai kanker leher rahim. Saya akan membahas dari segi terapinya. Kalau tadi Dr. Hermawan sudah menerangkan, maka salah satu terapi dari kanker serviks ini adalah radioterapi. Setelah tadi dikatakan bisa dilakukan operasi, kemoterapi, maka yang sangat berperan pada kanker serviks ini adalah radioterapi. Nah, sebetulnya apa sih radioterapi, sahabat Muwardi ini? Ya, radioterapi itu adalah suatu terapi yang memanfaatkan radiasi pengion, yang memanfaatkan sinar X, ya, radiasi untuk membunuh sel-sel kanker itu. Ya. Bagaimana caranya? Kok bisa radiasi membunuh sel kanker? Ya, itu secara langsung dan tidak langsung. Radiasinya itu akan menembak inti sel yang ada di setiap sel yang ada di tubuh manusia ini. Kemudian intinya itu pecah. Nah, karena intinya pecah,
maka gen atau DNA yang ada di dalam inti sel itu akan hancur juga. Nah, sehingga mati sel kankernya itu. Tetapi sahabat Muardi, inti sel itu kan hanya satu dari setiap sel, maka kematiannya adalah sedikit. Nah, ya banyak adalah yang secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya bagaimana? Yaitu radiasinya ini akan berinteraksi dengan molekul air yang ada di dalam sel itu. Kita tahu bersama bahwa 80% sel manusia itu terdiri dari air, ya dok. Jadi dia tidak tahan kalau kehabisan air, makanya kita bisa puasa tidak makan berhari-hari, tapi coba kita tidak minum 2 hari, gitu. Udah kelengar kita. Ya, karena apa? Ya. Sel manusia itu 80% terdiri air. Nah, ini bekerja sama dengan radiasi, dia membentuk suatu zat yang kita sebut radikal bebas, yang dia itu sangat-sangat merusak. Merusak apa? Merusak sel normal maupun sel kanker, ya. Sehingga pada saat kita berikan terapi radiasi yang terbatas pada serviks tadi, maka dia akan merusak sel kanker yang ada di situ karena reaksi radikal bebas ini. Nah, tentunya dengan adanya seperti itu, tidak ada bahwa kita berikan suatu terapi tetapi tidak ada efek samping, itu nggak ada, ya. Selalu ada efek sampingnya. Tetapi untuk radiasi ini betul-betul kita batasi, apalagi dengan kemajuan teknik radiasi, bahwa kita itu sekarang teknik radiasi itu sudah sangat canggih, ya. Jadi hanya sel tumornya saja atau bagian serviksnya saja yang terkena. Terapi radiasi ini ada 2 sahabat, yaitu dengan radiasi eksterna atau dari luar, itu untuk membersihkan skala besar, termasuk kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuh manusia itu yang ikut andil di dalam tadi yang tadi Dr. Hermawan sampaikan, bahwa kalau dia sudah stadium 2B itu sudah ada kelenjar getah bening di sekitar kelenjar getah bening atau kelenjar limfe yang ada di sekitar serviks itu yang terpapar oleh sel kankernya, sehingga itu perlu kita bersihkan. Nah, itu dengan radiasi pertama kali adalah lapangan ruas, yang kemudian dilanjutkan dengan yang kita sebut sebagai brachytherapy. Brachytherapy itu sumber radiasinya kita masukkan ke dalam serviks melalui teknik operasi, itu yang digambar paling yang agak nomor 3, ya. Kalau yang nomor 1 itu adalah radiasi eksterna, pasiennya tidur, kemudian kita sinar. Kemudian yang gambar nomor 2 atas itu adalah radiasi brachytherapy untuk nasofaring, ya, untuk yang di dalam rongga hidung sana tumornya. Kemudian yang ketiga ini yang itu adalah untuk radiasi brachytherapy atau sinar dalam kalau orang-orang awam menyebutnya, itu di daerah serviks, ya. Kemudian untuk kanker serviks sendiri, istimewanya radioterapi ini bisa bermanfaat untuk mulai dari stadium 1 tadi seperti yang dikatakan Dr. Hermawan sampai stadium 4. Stadium 4 itu artinya sudah menyebar kemana-mana pun radioterapi masih mempunyai peran yang sangat bagus untuk kanker serviks ini. Nah, untuk stadium 1 yang sudah tidak bisa dioperasi, misalnya tumornya sudah terlalu besar, walaupun stadium 1 tetapi dia sudah lebih dari 4 cm biasanya, ya, Dr. Hermawan, sudah bulky besar gitu, maka radioterapi bisa diberikan untuk penyembuhan, ya, itu 1. Yang kedua, stadium 1 tetapi dia sudah operasi, tadi seperti yang disampaikan Dr. Hermawan, sudah bisa dioperasi, tetapi dari hasil patologi anatominya yang dikirim ke lab tadi mengatakan bahwa di situ sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening misalnya, sudah ada penyebaran ke pembuluh darah, sudah ada penyebar atau jenisnya adalah suatu adenokarsinoma. Maka pasca operasi dia harus segera diberikan radioterapi supaya apa? Tidak kambuh lagi. Karena angka kekambuhannya dari statistik itu besar sekali. Kemudian yang kedua stadium 2B tadi dikatakan, atau 2A atau 2B. 2A tadi yang sudah operasi karena letaknya sudah menjalar ke bawah. Kalau 2A itu maka biasanya operasinya tidak mungkin mengangkat seluruh vaginanya, seluruh jalan lahir diangkat, kan tidak mungkin. Nah, itu tetap sisanya itu diberikan radioterapi. Kemudian 2B, 3B dan seterusnya.
itu bisa memang terapinya adalah terapi utamanya radiasi. Kemudian akan diikuti oleh kemoterapi. Nah, untuk stadium 4 ini pun masih bisa diberikan radioterapi. Misalnya apa? Stadium 4A itu dia sudah menyebar ke kandung kencing misalnya, sudah menyebar ke daerah dubur, karena memang letaknya serviks itu di antara kandung kencing dan dubur gitu. Sehingga sudah menyebar ke situ ya kita tembak aja dengan radiasi ya. Kemudian nanti setelah ini akan kita nilai, kalau responnya bagus kita lanjutkan dengan terapi untuk memang terapi penyembuhan, tetapi kalau responnya tidak terlalu bagus ya kita hentikan di situ untuk lanjut ke kemoterapi misalnya. Nah, kalau yang untuk stadium 4B misalnya yang sudah nyebar ke paru, sudah nyebar ke mana tulang misalnya, radioterapi pun masih bisa bermanfaat. Pertama, untuk daerah serviksnya kalau dia ada perdarahan ya, ada perdarahan yang ini maka radiasi bisa diberikan untuk menghentikan perdarahan. Kalau dia menyebarnya ke tulang, maka tulangnya bisa kita sinar supaya apa? Tidak patah ya. Nah, kalau dia menyebar ke otak misalnya, loh kok bisa dong kanker serviks menyebar ke otak, kan jauh banget. Oh bisa, sangat bisa, itu istimewanya kanker. Makanya sahabat jangan menyepelekan ya, penyakit kanker itu luar biasa ya. Dia dibunuh di lokalnya tapi dia lari kemana-mana ya. Anaknya ya muncul di otak gitu, padahal dia sudah baik selama 5 tahun mungkin ya, tiba-tiba dia sakit kepala berat, ini diobati dengan obat anti nyeri nggak baik-baik, maka begitu disitiskan, oh ternyata dia ada penyebaran, dan kita mundur, oh ternyata dulu kena kanker serviks misalnya. Nah, makanya kita bisa berikan radioterapi juga untuk otaknya. Atau dia tiba-tiba muncul di daerah ini, leher bawah nih, di daerah leher bawah kiri misalnya. Padahal serviksnya udah bagus ya. Padahal dia muncul di sini karena memang ada sambungan langsung antara serviks itu dengan kelenjar yang ada di bahu sini, bahu bawah kiri ya. Ada sambungan jaras langsung ke situ. Maka saya sudah ini kok tiba-tiba muncul di sini dok. Nah, setelah dibiopsi ternyata dia ini juga gitu. Nah, seperti tadi yang saya katakan, semuanya itu nanti kita mempunyai tahapan-tahapan khusus. Yang penting adalah sahabat tidak perlu takut, karena meskipun tadi di depan saya katakan bahwa semua terapi kanker itu ada efek sampingnya, tetapi semuanya itu bisa diatasi. Apalagi dengan kemajuan teknologi radioterapi, dengan kemajuan obat-obat sebagai pendamping untuk mengatasi efek samping, maka para sahabat tidak perlu takut ya. Banyak pasien saya bisa menjalani radioterapi dengan enjoy. Yang penting apa sahabat? Yang penting adalah semangat untuk sembuh, semangat untuk bisa berobat dengan baik ya. Itu adalah memicu kesembuhan 70% ya. Tetapi kalau sahabat sudah kehilangan semangat untuk itu, maka udah nggak mau makan, udah ini, wah itu nanti bagian psikiatri untuk memperbaiki itu. Jadi ya jangan takut, sekali lagi bahwa marilah kita sikapi ini, karena memang radioterapi ini kesannya adalah untuk yang sudah lain-lainnya sudah nggak mau gitu ya. Nah itu biasanya dikirim ke radioterapi, tetapi itu pun tidak menghalangi untuk kesembuhan. Masih banyak pasien-pasien kanker serviks yang nanti saya kembalikan ke Dr. Hermawan lagi itu bisa baik ya dok ya. Nah, bisa baik sekali, jadi bisa menikmati kehidupannya dengan sama seperti orang-orang yang lain. Saya kira gitu dulu dok. Baik. Terima kasih kepada Dok Novita yang memberikan paparan bagaimana itu terapi radiasi pada pasien dengan kanker leher. Nah, ada pertanyaan silakan untuk bisa diketik di Instagram Live RSUD Dr. Muwardi dan Facebook Live RSUD Dr. Muwardi. Silakan. Sebelum mulai ke pertanyaan, Dok, ada ini tadi kan kita judulnya mitos atau fakta kanker serviks. Mitos atau fakta dok bahwa kanker leher rahim itu bisa dicegah? Ya. Jadi sangat bisa, ya sangat bisa. Dicegah, bukan hanya bisa, ini tambah sangat. Karena seperti yang saya terangkan tadi bahwa perjalanan penyakit itu sangat lama. Jadi mulai dari paparan penyebab kanker itu adalah virus itu sampai menjadi kanker. Jadi penyebab ini bukan makanan. Kembali lagi ini mitos-mitos yang muncul itu sehingga menyalahkan orang yang jualan sate, orang jualan itu bukan, tapi itu dihindari lebih baik. Tapi bukan penyebab.
Penyebab utamanya adalah virus human papilloma virus. Nah, penyebab ini kan dia ketika infeksi dia mau jadi kanker pun lama sekali. Sehingga kan ini bisa dicegah. 5 menit pap smear itu bisa mencegah dia kalau dalam proses nanti 10 tahun jadi kanker, artinya ini ada sesuatu yang sangat apa ya? Kita mestinya bisa. Ini yang justru yang jadi pertanyaan, kok bisa penyakit yang sejelas ini kok justru menjadi mendominasi kanker pada organ reproduksi wanita nomor 1, pembunuh nomor 1. Itu setiap 1 jam itu 1 orang meninggal. Datanya itu kan ngeri sekali. Padahal itu bisa dicegah. Jadi bukan hanya mitos, itu memang bisa, tergantung bagaimana kemauan kita. Kemauan itu ya stakeholder mestinya. Ya, artinya pengambil kebijakan ini kalau kenceng di sini ya insya Allah masyarakat tuh rodok dipeksa dikit aja dengan pemahaman edukasi yang baik bisa. Nah, kenapa nih belum bisa? Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Iya. Satu lagi dok saya menambahkan ya, bisa dicegah ibu-ibu, bapak-bapak bisa ya. dicegah. Kenapa? Karena penyakit human papilloma virus ini itu ditularkan melalui hubungan Nah, seksual. ini tadi bagian dokter kita ini. Hubungan seksual. Jadi pada non sewu ya, yang mempunyai kebiasaan atau mempunyai ini sering berganti-ganti pasangan iya. ya. Jadi CA-Cervix ini bagus sekali kalau untuk tetap satu setia selamanya. Nah, itu harusnya begitu ya. Nah, tapi kalau pada mereka yang sering berganti-ganti pasangan, kemudian pasangan seksual maksud saya ya Bu ya. Jadi itu bisa kanker cervix ini ditularkan. Itu 95% lebih ya dok. Jadi nggak bisa terus kita pipis di toilet terus kena CA-Cervix, nggak bisa ya, nggak bisa. Karena ini ada yang harus mentransfer. ada transfernya masuk sampai dia menyentuh ujung dari cervix tadi. Iya, Nah, betul, itu baru betul. dia akan masuk ke situ, Iya, betul. virusnya itu. Nah, itu satu-satunya itu dijalankan dengan hubungan seksual. Nah, jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak itu yang dia teguh dengan satu pasangan, insya Allah nanti itu bisa menghindari banyak itu terjadinya CA-Cervix semacam ini. Jadi memang CA-Cervix ini ditularkan melalui hubungan seksual itu ya. Dan yang kedua yaitu pemerintah saat ini itu sudah mencanangkan program-program screening dengan memberikan IVA test gratis ya, memberikan pap smear gratis di puskesmas. Tetapi saya sendiri yang sebagai warga PKK kalau digembor-gembori supaya IVA tes meskipun gratis itu daftar sedikit sekali, jadi saya itu sedih gitu. Kultur. Ya, sedih sekali. Kenapa sih kok di IVA tes itu gampang sekali, padahal pakai lidi kapas diambil cairan vaginanya tok, udah selesai. Nggak ada 5 menit malah kalau ya. Kalau pap smear memang agak di dalam sedikit dikerok gitu ya, dipakai lidi kapas juga. Tapi kalau IVA tes ini hanya betul-betul lendir vaginanya saja kita ambil, kemudian kita periksa. Dan itu diberikan oleh Pak PKK dan sebagainya, kelurahan itu gratis. Bulan ini juga di puskesmas itu melayani pemeriksaan IVA tes dan pap smear gratis. Monggo silahkan ibu-ibu dan mbak-mbak dan ini yang ini cek, pokoknya asal dia tidak dalam keadaan menstruasi, 1 minggu setelah menstruasi itu bisa melakukan pap smear ini secara gratis di puskesmas. Betul ya dok? Ini ada saya tambahan penting ya. Jadi ini tadi saya tadi pagi ngikuti konferensi pagi ini. Jadi ada kasus umur 30 tahun itu kanker serviks stadium 3B dengan segala komplikasinya, udah macam-macam, sehingga mau diradiasi belum bisa. Karena dia dengan kemo tidak respon, mau radiasi nggak bisa. Ini suatu gambaran kenapa umur 30 tahun kok sudah kena kanker stadium 3B. Artinya inilah perubahan perilaku. Jadi iya, artinya mindset ini kita berubah. Dulu mungkin orang masih betul-betul memegang teguh yang namanya aturan-aturan toto kromo, bagaimana tidak mau melakukan hubungan aktivitas seksual, belum saatnya. Nah, sekarang ini umur 30 tahun 3B, berarti dia mungkin habis main, mungkin sudah mulai melakukan hubungan. Itu kira-kira gitu. Itu tadi yang saya sampaikan ke ini. Jadi ini fakta.
Kenapa? Jadi ini yang disampaikan Dokter Rita tadi bahwa itu melalui ya boleh dikatakan sexual transmitted disease ya. Tapi ini hati-hati kita untuk memberikan statement itu. Tapi intinya perilaku inilah yang harus betul-betul kalau perilaku masyarakat ini bisa baik dalam tanda petik, tidak melakukan aktivitas seksual sembarangan, ganti-ganti, ini sudah memberi kontribusi untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Makanya kanker serviks ini ada yang namanya pencegahan primer. Apa itu pencegahan primer? Pencegahan sebelum dia terkena kanker. Artinya biar virus itu tidak menyentuh wilayah itu, sehingga ada yang namanya vaksinasi. Itulah. Tapi ada juga yang namanya kondom, barrier. Tapi saya pribadi nggak cocok. Yang penting adalah edukasi, bagaimana tidak melakukan tindakan yang dalam tanda petik amoral itu. Sehingga tidak perlu, kalau kondom itu antrian perilakunya dilegalisasi, tapi suruh pakai kondom. Nah, ini kan kalau kita orang timur, kita orang beragama kan juga nggak cocok. Tapi intinya adalah untuk mencegah, itulah pencegahan primer. Tambahnya itu, Pak. Jadi tadi ada satu yang bisa kita petik di sini bahwa kanker leher rahim bisa dicegah. Tadi Dr. Rita dan Dr. Hermawan sudah menjelaskan vaksinasi, kemudian perilaku seksual yang aman, tidak berganti-ganti pasangan, kemudian IVA test dan pap smear itu jangan takut. Nah, tentang IVA test dan pap smear nanti kita hold dulu. Kita ke pertanyaan Dr. Hermawan. Ya. Dari Mbak Sylvia, Dok izin bertanya, beberapa kali saya berhubungan dengan suami, setelah itu mengeluarkan flek-flek. Apakah itu berbahaya, Dok? Bagaimana? Ya, jadi yang namanya flek, keluarnya darah itu kan, flek itu dengan asumsinya perdananya sedikit. Itu bisa bermacam-macam, tidak mesti harus dari kanker. Dari ada erosi, ada peradangan bisa terjadi. Tapi yang penting harus dipastikan, ini kita nggak tahu umur berapa ini. Karena umur itu kan ada yang namanya cancer age, ya. Umur untuk terkena kanker ini rata-rata dulu kesepakatan di atas 40, mungkin sekarang udah bergeser. Sekarang udah bergeser. Kalau dulu di atas 40 itu cancer age. Sekarang buktinya tadi 30 udah kena, artinya udah bergeser. Artinya memang semua harus tidak bisa hanya keluhan, tapi itu bagus. Keluhan itu harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti intinya dipastikan itu dari mana. Karena itu kelihatan ketika tadi seperti teori bahwa kanker serviks itu bisa menimbulkan perdarahan ketika ada sentuhan. Itu artinya begitu kita lihat serviksnya jelas sekali gambaran seperti yang kita gambarkan tadi. Oh ya, ini artinya flek itu ada hubungannya dengan kanker serviks. Tapi semua harus dipastikan. Bahaya tidaknya tergantung dari tindak lanjut dari ini. Ya, jadi jangan khawatir, sebaiknya ditindaklanjuti kalau memang betul-betul postcoital bleeding ini kasusnya. Ya. Jadi langsung dibawa monggo mau ke dokter, bisa ke rumah sakit dokter Muardi, kemana bisa aja, pokoknya ya. ke dokter kandungan untuk dilakukan IVA test atau pap smear tadi, ya. Karena memang semua kanker stadium dini itu tidak ada yang sakit, sama sekali tidak ada yang sakit. Meskipun dia flek, dia ini paling mau bunyi kebanteran gitu ya. Nah itu yang menyesatkan, ya. Jadi harus segera ditindaklanjuti secepatnya, ya. Alhamdulillah kalau nanti enggak apa-apa, memang betul enggak apa-apa. Tetapi kalau ada mungkin masih lesi prakanker tadi seperti yang dikatakan Dr. Hermawan atau stadium 1 yang awal misalnya, nah itu masih bisa gampang sekali untuk pengobatan. Mbak Sylvia jangan takut, harus ada tindak lanjut dari suatu keluhan. Jadi kalau kita tidak aware, membiarkan saja nanti berlanjut begitu Dr. Hermawan. Jadi harus ada tindak lanjut untuk kontrol ke dokter. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Desi. Selamat siang Dr. Rita dan Dr. Hermawan. Dok, untuk kanker serviks stadium 1, apakah masih diperbolehkan hubungan suami istri? Suami saya sekarang jadi ragu, Dok, tidak mau berhubungan. Apakah ada cara yang aman? Ini stadium 1 udah artinya udah lakukan tindakan ya? Iya, jadi gini. Itu pertanyaan yang klise ya, hampir semua pasien rata-rata yang stadium 1 itu kebanyakan ditemukan pada masih wanita masih muda. Kalau orang datang sudah opsional 50-60 ya jarang, masih stadium yang udah iya. Artinya kanker stadium awal itu kebanyakan pada usia muda sehingga aktivitas seksualnya itu masih aktif. Nah ini sering menjadi pertanyaan. Jadi kan penanganan kalau stadium 1, saya nggak tahu stadium berapa, 1A atau 1B ya. Tapi stadium 1 itu pasti sudah dilakukan operasi namanya radical hysterectomy. Ya, standar operasi untuk onkologi, untuk kanker. Bukan sekedar ngangkat rahim, itu ada prosedurnya. Nah setelah itu mungkin ada tambahan terapinya, bisa kemo, bisa radiasi. Kalau itu sudah komplit,
terapi namanya, komplit terapi, kan ada evaluasi. Ketika evaluasinya dinyatakan baik semua, itulah yang namanya sembuh. Nah, ketika sembuh, yang pertanyaan berikutnya, kapan boleh dok saya untuk melakukan hubungan? Boleh, saya bilang boleh. Cuma harus hati-hati, ini karena sudah beda dengan yang dulu. Ya, beda karena dulu kan ada ketahanan di atas, ada rahimnya. Nah, sekarang kan di atas rahim nggak ada apa-apa, ojo nanti kebablasan. Ya artinya, terus yang kedua, operasi radikal histrektomi itu memperpendek vagina, memperpendek. Itu sampai sepertiga atas, kalau idealnya sepertiga atas itu kepotong, sehingga tinggal 2/3, sehingga urung tekan wis tekan, urung artinya apa? Baru perjalanan itu sudah sampai, ya artinya. Ini bukan menjadi suatu alasan tidak boleh, tetap boleh. Tapi yang penting psikologisnya harus dijaga betul. Nah, yang jadi problem adalah psikologis. Ketakutan yang berlebihan itu menjadi problem daripada penyakit yang sudah dikatakan sembuh. Nah, sehingga harus ada kepahaman problem psikologis ini, orang berhubungan itu harus nyaman, bukan menjadi seksaan. Enggak, dokter? Yeah. Jadi harus ada kenyaman di situ, sehingga ada psikologis yang nyaman. Psikologis yang nyaman itu artinya ya memang dia meyakini bahwa tindakan itu nggak mungkin dalam kondisi yang kepeksa, stres itu melakukan itu, antara munculnya sakit. Karena apa? Pelumasan akan berkurang banyak. Itulah yang menimbulkan sakit sehingga menjadi trauma, sehingga menjadi mendingan tidak usah. Ya kalau cuma mendingan tidak, golek jajan, golek ganti ini, ayo jadi masalah kan. Ya, nah itu jadi saya kira untuk berhubungan itu pada prinsipnya boleh, tapi itulah sebaiknya diskusi dulu. Jangan mengambil keputusan sendiri, nanti akan bingung nanti. Datang dulu ke dokter, mana yang menurut ini Mbak Desi itu yang bisa familiar, nggak usah malu. Itu problem itu memang harus diterangkan. Karena psikologis ini luar biasa dampaknya. Ya gitu ya. Betul. Jadi Mbak Desi jangan usah takut, ini harus memang didiskusikan. Suami juga ikut dalam iya, diskusi. Iya, suami harus ikut. Karena ini biar terjadi suatu hal diskusi yang baik begitu. Psikologisnya harus, psikologis pasien harus dijaga. Kemudian tadi dokter tentang IVA tes dan vaksin sebaiknya dilakukan mulai usia berapa dan per berapa tahun sih dok kalau buat pencegahan screening? Jadi pada prinsipnya itu kan harus membuka vagina. Nah, artinya yang di situ itu selama itu masih virgin ya jangan dilakukan pap smear atau IVA tes. Tapi kalau sudah pernah melakukan hubungan seksual, bukan nikah loh ya. Karena buku nikah itu bisa ngapusi. Nikahnya umur 20 ternyata aktivitasnya umur 15. Ini kan kita berdasarkan bukan buku nikah, tapi berdasarkan dia sudah melakukan aktivitas. Prinsipnya ketika dia sudah melakukan aktivitas itu ada risiko terkena. Nah itulah sudah saatnya mestinya ada screening. Nah kapan screening dilakukan? Nah ini kan sekarang ini screening itu ada yang konvensional, yang pap smear yang zaman Mbah Papa Nikulo tahun 48 sampai sekarang yang terbaru itu adalah yang dengan berbasis cairan. Ini karena akurasinya lebih tinggi sehingga kalau yang dulu pap smear biasa itu diberikan tiap tahun ganti. Sekarang mungkin dengan yang berbasis cairan itu akurasinya lebih tinggi, bisa 2 tahun sekali atau bahkan kalau benar 3 tahun sekali. Tapi yang penting ada rutinitas. Perjalanan tadi kan 10 tahun. Logikanya kalau sekarang ini normal, nggak mungkin dalam 3 tahun langsung jadi kanker. Logikanya berdasarkan teori, karena dia bisa sampai 10 tahun. Tapi sebaiknya ya jangan terus terlalu lama ya, 2 tahun. 2 tahun, setahun, 2 tahun. 2 tahun dengan yang ini, yang berbasis cairan liquid base. Iya. Ya segitu ya. Ini menjawab pertanyaan Mbak Wijayanti juga. Apa ini? Tadi pertanyaan bahwa pap smear itu dilakukan di usia berapa dok? Nah itu tadi. Ya tadi. Juga jawab bukan usia, tapi kapan dia melakukan aktivitas. Kapan melakukan seksual. Kemudian diulang lebih baik tadi per 2 tahun. Ada teknik-teknik pemeriksaan baru selain pap smear memang. Kemudian ada pemeriksaan DNA dari si HPV-nya begitu ya dok? Ya itu perkembangan baru ini. Jadi dengan liquid base itu bisa ditambahkan dengan virusnya ada enggak tahu, karena perubahan sel di situ yang displasi itu bisa bukan karena virus itu. Tapi kalau itu virus itu udah ada di situ, artinya dari DNA positif, ada perubahan dari sel, ini berarti ada sinkron. Artinya perubahan itu penyebabnya virus, sehingga ini harus ada tindakan lebih lanjut.
Nah, gitu. Kemudian salah satu pencegahan adalah vaksinasi ya. Mbak Mutia bertanya nih kepada Dokter Firman dan Dokter Rita. Dok, saya sudah vaksin HPV sebelum menikah 5 tahun yang lalu. Saat ini saya akan menikah. Jadi 5 tahun yang lalu sebelum menikah sudah vaksin. Apakah diperlukan vaksinasi ulang, Dok? Jadi saat ini itu belum ada yang namanya booster. Booster ya. Jadi masih bertahan 10 iya. Jadi tapi kembali lagi vaksin itu adalah suatu upaya preventif yang pencegahan primer. Tadi sudah saya sampaikan. Pencegahan primer biar dia tidak terkena virus ini salah satunya dengan vaksinasi. Ada yang ini apa tuh bivalen, ada quadrivalen ya, itu tergantung mana, itu sponsor itu ya. Jadi prinsipnya vaksinasi ini dalam upaya untuk mencegah pencegahan primer dari kanker serviks. Tapi tidak ada kesepakatan dari semua onkolog kalau sudah melakukan vaksinasi jangan screening, nggak ada. Jadi tetap screening dilakukan. Karena tadi mungkin 5 tahun, pada perjalanan kanker ini kan 10 tahun. Mungkin pada waktu dia divaksin, itu sudah ada lesi prakanker yang kita nggak tahu. Nah, jadi tetap dia harus IVATES sehingga berkala betul tadi. ada screening berkala. Jadi tidak ada satupun dokter onkol yang menyarankan kalau sudah vaksin sudah bebas, enggak ada. Dan efektivitas dan efikasi vaksin itu juga dipengaruhi oleh sudah pernah berhubungan seksual atau belum ya, Dok ya? Ya pastinya. Karena kalau sudah pernah berhubungan seksual mungkin sudah ada paparan terhadap si virus tersebut. Tapi juga artinya gini, ketika orang itu mau vaksin, dia diyakinkan free. Tidak maksudnya ada pap smear dulu. Sehingga ini seperti kita mau vaksin BCG, kalau kena TBC kan nggak mungkin. Nah, ini ada pertanyaan lagi tentang vaksin. Apakah vaksin HPV ini gratis diberikan pada usia anak-anak? Mungkin pemerintah baru akan mencanangkan hal tersebut ya? Belum gratis loh. Iya, ada yang 9 tahun di luar 9 tahun. Kalau hoki itu 15 tahun kalau kita di hoki. Ya, artinya ya intinya kan sebelum dia tuh terpapar intinya. Iya. Kalau bisa ya sebelum melakukan aktivitas seksual gitu. Dokter, ada pertanyaan dari Facebook, Mbak Wina Asri. Assalamualaikum, Dok. Saya penyintas autoimun. Apakah prevalensi terkena kanker serviks ini tinggi bagi penyintas autoimun? Dan umur berapa yang mempunyai resiko besar terkena virus HPV ini? Sebenarnya pertanyaan ini sudah intinya kan belum. Jadi penyebab kanker ini adalah virus. Nah, intinya tuh virus. Ketika kita bisa mencegah tidak terjadi, itu pencegahan yang paling ampuh. Nah, caranya gimana? Ya tadi sudah disampaikan. Bagaimana biar tidak melakukan aktivitas seksual yang sembarangan. Nah, artinya setiap aktivitas seksual itu ada risiko untuk terjadinya paparan virus. Nah, seberapa besar untuk penyintas? Pada prinsipnya bahwa penyakit itu terjadi ketika imunitas kita tergantung dari status imunitas. Semakin kita tuh imunitasnya bagus, walaupun itu terpapar, kita tuh punya pasukan untuk melawan. Tapi kalau kita ini kondisi yang tidak kuat untuk melawan, ada risiko jadi. Sehingga dikatakan bagaimana penyintas ini, ya risiko tetap lebih besar dibanding dengan orang yang tidak. Cuma masalahnya kalau itu bisa dicegah kan menjadi sama, tidak ada risiko kalau bisa mencegah tindakan itu. Ya, itu aja intinya itu ya. Jadi kalau untuk pasien sudah pasien ya, saya bilang sudah pasien artinya apa? Sudah terkena kanker serviks, itu memang untuk para penyintas ini risikonya lebih besar daripada yang tidak terkena. Karena apa? Semua terapinya juga akan menimbulkan penurunan imunitas, termasuk tindakan operasi, kemoterapi, radiasi, itu semuanya akan menurunkan imunitas. Makanya saya bilang kan tidak ada yang tanpa efek samping, meskipun itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Tetapi yang penting pada CA cervix ini, meskipun dia penyintas atau bukan, kalau dia bisa menghindari terpaparnya virus HPV ini dengan tadi pola hidup yang bagus, yang sehat, tidak melakukan hubungan seksual, kemudian secara berkala melakukan screening. Nah, itu bisa untuk
potensinya menjadi sama antara ya, yang betul. penyintas maupun yang Bukan, tidak. iya. Terima kasih dokter Rita dulu. Ya. Dok, ada Mbak Sylvia bertanya lagi nih dok. Dok izin bertanya, misal hasil tes ada lesi prakanker tadi dokter Iya. lesi prakanker, tindakan selanjutnya apa ya dok? Terus pemeriksaan apa lagi yang dilakukan? Apakah untuk penanganan cukup minum obat atau harus kemo? Ya, ini langsung saja ya, karena lesi prakanker itu kan ada, itu yang tadi adalah jin atau ada displasia, ada nis, itu sama aja. Jadi lesi prakankernya derajat berapa? Dalam sistem yang terbaru namanya sistem Bethesda itu ada lesi prakanker yang derajat rendah, ada yang lesi prakanker derajat tinggi. Jadi low grade seal, high grade seal, itu squamous intraepithelial lesion. Jadi lesi prakanker yang derajat rendah ini kan risikonya kecil. Kita hanya ini kalau tidak ada apa itu DNA yang positif. Nah, ini artinya ya kita observasi aja. Kalau cuma hanya lesi prakanker derajat 1 tapi yang lain-lain baik, ya udah. Karena ini ada risiko untuk regresi spontan. Nah, seperti itu. Asal dia dengan artinya semuanya tergantung dari kondisi itu. Makanya itu ada yang namanya harus diikuti. Nah, ini karena tidak jelas ini lesi prakanker derajat apa. Misalkan lesi prakanker yang masuk kategori lesi kanker derajat tinggi ya, CIN 2, CIN 3 atau displasia ringan atau berat, sedang atau berat, itu ada tindakan lanjutan apa yang namanya kolposkopi. Kolposkopi. Ya, kolposkopi atau bisa dilakukan gold standard. Gold standard dari suatu kanker adalah histopatologi. Sehingga ketika kita lakukan kolposkopi nanti akan ada area yang paling dicurigai karena kan itu yang memperbesar kolposkopi. Itulah diambil. Ketika hasil biopsinya, oh ternyata ada kankernya, itulah baru ada tindakan. Tapi kalau itu ternyata normal-normal saja, ya. Tapi kalau sudah derajat 2, derajat 3 lesi prakanker harus ada tindakan. Nah, sebaiknya itu nanti konsultasikan ke dokter onkolognya. Ya. Oh jangan, semuanya orang bisa, pokoknya onkolog gitu aja. Kenyamanan tuh tidak harus dipaksakan. Kemudian sebelum beranjak karena waktu kita udah mepet, ada mitos dan fakta yang harus kita jawab lagi dok. Mitos atau fakta kanker serviks ini berhubungan dengan apa namanya genetik? Pasti. Semua cancer itu adalah genetik. 30. Jadi ketika dalam hierarki keluarga kita, familiar history itu ada yang cancer apapun. Itu harus hati-hati. Nah, hati-hati ini bagaimana dikatakan hati-hati? Ya yang bisa dilakukan screening, lakukan screening. Yang tidak bisa lebih waspada. Sehingga berbeda perilaku keluarga yang punya riwayat kanker dan keluarga yang tidak. Beda. Sehingga itu bukan mitos, itu memang genetik. Nah, cuma genetik ini itu kan bakat, bahasa umumnya bakat. Bakat itu kok akan muncul kalau faktor lingkungan itu mendukung. Faktor lingkungannya apa? Ya perilaku seksual yang nggak jelas itu kan faktor lingkungan yang mendukung. Nah, ini bisa dia muncul. Tapi kalau dia hati-hati, hidup baik, tanda petik baik diterjemahkan sendiri nggih. Insya Allah genetiknya itu hanya bakat, seperti orang bisa ngelukis tapi nggak pernah belajar ngelukis, jadi dia nggak akan muncul. Ada ungkapan lagi dokter Hermawan, kanker serviks ini tidak bisa sembuh. Gimana dok? Salah. Ya, salah rekan sobat. Bisa sembuh. Bisa sembuh. Semua tergantung kapan kita menemukan. Kapan menemukan? Terus satu yang diwaspadai, karakter kanker itu adalah karakter yang berbeda dengan tumor jinak. Dia ada risiko yang namanya kambuh. Makanya yang dinilai angka harapan hidup. Angka hidupnya semakin stadium awal semakin panjang. Ya. Menjawab tadi pertanyaan bahwa kalau ketemu di stadium awal kemungkinan untuk sembuh lebih besar. Kalau ketemu di stadium lanjut, ya bisa. Stadiumnya, tetap bisa sembuh. Cuma resiko kambuhnya itu lebih pendek. Bisa banyak stadium 3 habis di radiasi sama dokter Rita sembuh, kita nyatakan sembuh. Iya. Bagus, tapi nanti muncul lagi. Nah, yang itu. Makanya kita ada namanya 10 years survival rate, ada 5 years. Jadi kalau dia 5 itu kita anggap kambuh, 5 tahun setelah terapi lengkap kita anggap kambuh kalau ada lagi. Tapi kalau yang 10 tahun kita anggap itu suatu cancer baru. Lalu 10 tahun kita anggap cancer. Iya.
Baik dokter, untuk menutup acara ini, sebelumnya ada satu pertanyaan dari Mbak Marlisa. Ini tadi dokter Rita udah menyebutkan, tapi Mbak Marlisa mungkin tadi terlambat masuk. Jadi dok, untuk istri yang setia pada satu pasangan, ini apakah dokter juga Rita berpotensi kanker serviks? Apakah penggunaan ventilator dan cebok di toilet umum meningkatkan resiko? Tadi dokter Rita udah menyebutkan. Oh enggak dokter Rita. Ya, tidak, ya. Itu hanya mitos saja. Artinya saya bilang bahwa dia setia, dia ini jangan hanya satu pasangan. Dan ingat, pasangannya juga harus hanya satu pasangan. Maksudnya gini, bapaknya juga nggak jajan kemana-mana. Nanti istrinya satu pasangan, tapi suaminya sambil sana, sambil sini, mampir sana. Nah, suaminya ini yang akan membawa HPV untuk ditularkan kepada istrinya. Karena HPV-nya ini yang penting. Itu satu. Ya kalau yang dari ventilator, cebok di toilet, atau dia duduk di toilet umum, itu tidak akan bisa menyebabkan kanker serviks. Jadi faith dalam hal ini kesetiaan harus dalam dua sisi. Ya. Kemudian Saya mau nambahkan statement dari dokter Rita ya. Jadi memang betul itu kan masuknya virus itu melalui hubungan seksual. Sehingga di sini kita harus hati-hati membuat suatu kesimpulan pada seorang pasien ya. Tadi loh saya tuh sudah setia kok masih kena. Yang namanya penyakit ini adalah teori medis yang kita sampaikan. Sehingga ada genetik, ada faktor risiko ini. Tapi ada yang di luar itu pastinya yang kita tidak mampu menjangkau. Sehingga ini akan menjadi berbahaya. Nanti kalau kita setiap pasukan kanker serviks terus kita menuduh. Nah ini, jadi tolong hati-hati. Ini adalah teori-teori medis yang berlaku. Jadi kalau itu dikerjakan ini akan lebih baik karena memang kita tuh berdasarkan empiris semuanya. Tapi statistik, ya? Iya, tapi ada nilai yang kita tidak terjangkau. Jadi kita tetap hati-hati. Jadi takdir. Nah, tapi kan teori-teori medis sudah ada bagaimana proses penyakit ini terjadi dan bagaimana mencegah, bagaimana faktor risikonya. Nah, saya sudah baik-baik kok. Kita kan tidak pernah ndedes bojone, kan nggak pernah. Nah, makanya ini dari wilayah yang hati-hati. Jadi tolong ini juga harus hati-hati mensikapi penyakit ini. Tadi kan jadi sexual transmitted disease. Terakhir dok, Mbak Bea Syafagea bertanya, dok, izin bertanya, apakah boleh pap smear setelah penggunaan obat ovulan? Kapan dulu? Kalau menggunakannya sebulan yang lalu nggak masalah. Jadi tidak boleh. Jadi pap smear itu sebaiknya itu bersih. Bahkan habis hubungan aja nggak boleh, apalagi ada obat. Ya sebaiknya pas bersih. Iya, pas bersih. Biasanya disarankan setelah mens. Ya. Jangan pakai obat-obatan, jangan kumpul. Tidak berhubungan, ya itu baru boleh dilakukan. Nanti di pap smear yang nampak malah sperma. Jadi aneh. Oke, rekan sobat Muwardi, ini titik akhir kita di diskusi kita mitos atau fakta pada kanker serviks. Terima kasih kepada Dokter Hermawan dan Dokter Rita. Simak MCC tiap bulan di Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi, dan bulan depan di awal bulan hari Minggu akan ada acara di Car Free Day tentang Hari Kanker, dan ada seminar di RSUD Dr. Muwardi. Nanti akan ditampilkan flyernya di Instagram dan Facebook RSUD Dr. Muwardi. Nah, sebelum saya menutup ini, poin pertama adalah kanker serviks ini bisa dicegah. Tadi Dr. Hermawan dan Dr. Rita sudah menyebutkan. Vaksinasi itu utama, tapi yang lain-lain ada tadi. Hubungan seksual yang aman, pola hidup sehat, kemudian dalam hal ini setia itu butuh dua pasang yang harus setia gitu. Maksudnya dua belah pihak yang setia. Kemudian tapi itu tidak boleh kita habis itu terus menuduh ini bagaimana karena ini tadi teori. Yang pertama adalah kita harus kalau ada keluhan datang ke dokter untuk bisa di follow up lebih lanjut. Ada Dokter Rita dan ada Dokter Hermawan di RSUD Dr. Muwardi. Instalasi kanker kulit kita sudah siap untuk menangani berbagai macam keluhan pasien. Nah, hasil dari rekaman ini, live streaming ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Jangan lupa untuk like dan follow dan subscribe dari akun media sosial RSUD Dr. Muwardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa untuk mengikuti Muwardi Care to Cancer, acara-acara kami berikutnya.
Dokter Hermawan terima kasih, Dokter Rita terima kasih. Kalau ada closing statement silahkan saya berikan waktu Dokter Hermawan dan Dokter Rita. Dokter Rita aja, monggo. Baik, sahabat sehat. Terakhir, jadi statement dari saya untuk bisa dipakai sebagai ini, yaitu tadi jangan merasa segan untuk melakukan konsultasi. Dan yang kedua adalah lakukan deteksi dini atau screening dalam keadaan bagaimanapun ya, artinya meskipun gratis atau tidak atau ini silahkan, karena screening ini bisa membantu kita mencegah atau menemukan keadaan kanker serviks ini dalam kondisi yang sangat berbeda yang akan mempengaruhi kesembuhan kanker serviks itu sendiri dalam periode terapinya nanti. Saya kira begitu dong. Baik. Terima kasih rekan-rekan Sobat Muardi. Sampai jumpa lagi di acara Muardi Care to Cancer berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.